Madok. Hah? Caranya dengan membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat berhubungan suami istri. Itu adalah pembentengan. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau anna ahadahum idza arada an ya'tiya ahlahu qal." Andaikan ada seorang suami yang akan berhubungan dengan istrinya, dia membaca bismillah. Apa? Bismillah. Cukup? Koma, bukan titik. Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Sudah hafal? Sudah hafal belum? Sudah. Yang belum hafal kebangetan. Kalau anak-anak enggak apa-apa belum hafal. Kalau kayak jenengan, anak EW 10 belum hafal, kebangetan itu. Bismillah. Apa artinya? Dengan menyebut nama Allah. Allahumma ya Allah. Jannibna syaitan. Jauhkan syaitan dari kami. Jauhkan syaitan dari kami. Jangan biarkan setan ini dekat-dekat sama kami. Terus, apa lagi? Wajannibis syaitana ma razaqtan. Ya Allah, jauhkanlah syaitan dari anak kami. Jadi, ma razaqtana, apa yang akan engkau karuniakan kepada kami setelah berhubungan ini, jauhkan setan darinya. Maksudnya anak-anaknya. Jadi, doa ini mengandung permohonan kepada Allah agar bapak dan ibunya dijauhkan dari setan dan agar anaknya dijauhkan dari setan. Supaya bapak dan ibunya dilindungi dari godaan setan dan anak-anaknya juga dilindungi dari godaan setan sebelum anak itu lahir. Terus apa keuntungannya? Kata Nabi SAW, fa'innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika lam yadhurruhu syaitanun abada. Seandainya terlahir setelah doa ini anak, maka syaitan tidak akan bisa mencelakakan anak itu selama-lamanya. Abadan, selama-lamanya. Hebat nama badan. Hebat. Makanya nggak baca doa ini. Rugi. Wong doa ini nggak butuh waktu lama kok. Coba kita hitung. Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Berapa detik? 10 detik. Bayangkan. Dengan 10 detik kita membaca doa ini, anak kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Waduh Ustaz, wis kadung iki ya Ustaz. Ada solusinya nanti habis ini. Ya. Bikin lagi gitu. Mesti solusinya itu. Jadi penting. Anak kita ini kalau dijaga sama Allah, anak tersebut akan dihindarkan dari berbagai macam fitnah. Dari berbagai macam keburukan. Dari berbagai macam kerusakan. Maka membentengi anak dengan zikir itu penting, apalagi di zaman ini. Di zaman ini serigala-serigala yang akan memangsa anak kita itu di mana-mana ada. Di warnet ada. Betul? Betul. Di HP ada. Di tempat PS ada. Di pasar ada. Di jalan ada. Serigala ada di mana-mana.
Enggak ada Ustaz di tangan serigala. Yo maksudnya yo bukan serigala yang gitu bukan. Serigala itu maksudnya ya makhluk-makhluk apa? Jahat. Ya. Yang ingin merusak anak kita itu banyak, mengintai di mana-mana. Dan kita sebagai orang tua bisa nggak ngawasi anak terus? Bisa nggak? Nggak bisa. Emang kita CCTV? Nggak bisa. Suatu saat anak itu akan lepas. Suatu saat anak itu akan kita pondokkan. Suatu saat anak itu akan ngekos sendiri. Suatu saat anak itu akan kuliah di luar kota. Kita harus lepaskan anak kita dari kita. Loh, kalau misalnya kita nggak titipkan anak itu kepada Allah, kita titipkan sama siapa? Coba sekarang saya tanya sama bapak-bapak yang anaknya pada mondok. Angkat tangan. Jenengan biasanya pesen sama siapa? Ustadz titip anak saya, gitu toh? Pernah nggak jenengan nitipkan sama Allah? Jawab. Subhanallah. Ketika jenengan itu pisah sama anak masuk pondok, jenengan pulang. Baca doa apa? Gak ada yang baca doa. Subhanallah. Apa doanya? Astaudiukallah alladzi la tadhi'u wadai'uhu. Siapa yang tahu artinya dapat hadiah? Ini perempuan, ibu atau bapak? Sama aja. Sama aja. Astaudi'u. Ya. Berdiri, suaranya yang kenceng. Masya Allah. Monggo, silahkan. Silahkan. Astaudi'ukallah. Aku titipkan kamu kepada siapa? Kenapa kok dititipkan kepada Allah? Alladzi la tadhi'u wadai'uhu. Allah itu kalau dititipi sesuatu, tidak mungkin menyia-nyiakan titipan. Kalau manusia mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Saya tanya sama jenengan, Ustadz titip anak saya. Emang Ustadz itu akan jaga anak kita 24 jam? Jaga atau tidak? Wong Ustadz juga punya anak. Kira-kira Ustadz itu lebih jaga anaknya dia atau anaknya jenengan? Anaknya dia atau anaknya jenengan? Anaknya dia. Saya juga gitu kok. Ya saya jaga santri-santri saya. Tapi kan tetap lebih jaga anak sendiri dibandingkan jaga anaknya orang lain. Ustadz juga manusia. Punya anak, punya istri. Ada saatnya ngantuk. Ada saatnya tidur. Ada saatnya lupa. Ada saatnya sakit. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Kenapa kita enggak titipkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika kita tahu la tadhi'u wadai'uhu. Allah itu kalau dititipi sesuatu enggak mungkin akan menyia-nyiakan, mengabaikan titipan itu. Ketika kita tahu itu, hati akan terasa apa? Tenang. Pernah nggak perasaan muncul di dalam hati jenengan was-was? Ya Allah, nanti anak saya di pondok dibully nggak ya sama temannya? Pernah muncul itu? Pernah? Kok diem aja? Pernah? Pernah. Emang anak yang di pondok itu baik semua? Semuanya malaikat? Ustadznya aja bukan malaikat kok. Mungkin saja di pondok ketemu dengan anak yang tidak baik. Mungkin saja dibully sama temannya. Mungkin saja ketemu sama teman yang na'udzubillahi min dzalik. Sangat mungkin. Tapi ketika kita pasrahkan anak kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita titipkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak itu akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu diawali sebelum anak tersebut lahir. Dengan cara membaca doa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tadi. Kita ulangi doanya. Napa? Bismillah.
Terus Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ini fase yang pertama. Sebelum anak itu lahir. Setelah anak itu lahir. Apa yang kita lakukan? Dizikiri. Kenapa? Dizikiri. Dizikiri siapa? Dizikiri apa? Dibacaan zikir. Dibacakan zikir. Jenengan yang berzikir, kemudian dibacakan buat anak jenengan. Seperti yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Dawud, dan redaksi yang dibawakan di sini redaksinya Abu Dawud. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari seorang sahabat Nabi SAW, Ibnu Abbas. Siapa namanya? Subhanallah, Ibnu Abbas. Kok namanya Ibnu Abbas? Ibnu Abbas namanya siapa? Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasan wal Husain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mendoakan, membacakan doa perlindungan, menzikiri Hasan dan Husain. Apa bacaannya? U'idhukuma, aku mohonkan perlindungan kepada Allah untukmu berdua. Sinten? Hasan dan Husain. Nabi SAW memintakan perlindungan buat Hasan dan Husain. Dengan apa? Bikalimatillahi tammah. Dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kalimat-kalimat Allah yang sempurna niku napa? Yo ayat-ayat Al-Qur'an, ya asmaul husna, ya sifat-sifat Allah yang mulia, yo zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kita minta kepada Allah supaya Allah melindungi anak kita dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna. Sehingga perlindungannya pun akan sempurna. Tidak ada perlindungan yang sesempurna perlindungan dari sesempurna-sempurnanya perlindungan manusia. Tidak ada apa-apanya dibandingkan kesempurnaan perlindungan Allah. Dari apa? Min kulli syaitanin wahamah. Dari setiap setan dan binatang berbisa. Kita minta perlindungan kepada Allah. Supaya anak kita dilindungi dari setan dan dilindungi dari binatang yang berbisa. Setan manusia atau setan jin? Nah, dua-duanya. Serigala kan ada yang jin, ada yang manusia. Ya, walaupun ganteng. Tapi gantengnya ganteng serigala. Ya. Hati-hati. Tidak sedikit predator yang ganteng. Ya. Hati-hati. Maka kita lindungi anak kita. Kita mintakan perlindungan buat anak kita dari Allah Azza wa Jalla. Min syaitanin, min kulli syaitanin, dari segala bentuk setan. Wahamah, dan binatang berbisa. Nopo? Ular. Kalajengking. Kelabang, tawon, ya. Pokoknya segala binatang berbisa, kita mohonkan perlindungan kepada Allah buat anak kita. Terus, wa min kulli ainin lamah, dan dari segala ain yang akan membuat anak ini sakit. Apa ain? Hah? Pandangan mata. Berarti jenengan lagi mandang saya gitu. Saya mandang jenengan. Apa maksudnya? Pandangan mata yang bisa mengakibatkan sakit atau bahkan sampai level meninggal dunia. Kejadian nyata. Seorang ibu membawa anaknya ke pasar. Dan mungkin ibu itu belum baca doa ini.
Doa yang dibaca sama siapa? Rasulullah SAW buat Hasan dan Husain. Dan qadarullah anak itu Masya Allah. Lemu, putih, ganteng, lucu, ginuk-ginuk. Begitu dibawa ke pasar, apa komentarnya para pedagang di pasar? Apa komentarnya? Wih. Apa lagi? Cek, 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 cek. Wow. Apa lagi? Lemune. Apa lagi? Gantenge. Apa lagi? Putih. Apa lagi? Ginu-ginu. Enggak ada satupun yang mengucapkan Masya Allah, tabarakallah. Tidak ada. Apa yang terjadi? Begitu ibu itu sampai ke rumah, anaknya diletakkan di atas ranjang. Dia masuk sebentar ke dapur, terus nengok anaknya. Sudah tidak bernyawa. Meninggal dunia. Ain itu mengerikan jemaah. Al-ainu haqqun. Kata Nabi SAW, ain benar-benar ada. Ain benar-benar ada. Siapa yang masih masang foto anaknya buat status? Ayo. Foto anaknya dijadikan sebagai apa? Status akun medsos. Siapa? Hati-hati. Bisa-bisa nanti anak yang jenengan kena apa? Ain. Terus bagaimana caranya? Padahal kita nggak tahu ainnya siapa. Kan nggak tahu kan? Masa anak kita mau ke pasar nih, masa anak kita ditinggal sendirian di rumah? Mau nggak mau kita bawa. Makanya baca doa ini. Siap? Siap? Sampun hafal? Dihafalin. Kalau nggak hafal, boleh nggak Ustadz sambil baca kayak gini? Boleh, nggak apa-apa. U'idhukuma. 2 orang. Kalau anaknya 1? U'idhuka. Kalau laki-laki. Kalau perempuan? U'idhuki. Kalau banyak? U'idhukum. Waduh, Ustaz, aku urung iso ya, guys. Ya udah, baca semampunya. Intinya adalah minta perlindungan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang rutin. Karena An-Nabi SAW yu'awwidhu. Rasulullah SAW sering. Karena yu'awwidhu. Sering. Mendoakan Hasan dan Husain seperti itu. Maka kita sebagai orang tua. Bacakan doa ini buat perlindungan buat anak-anak. Ini kalau anaknya belum bisa baca sendiri. Nah, fase yang ketiga. Fase yang pertama apa? Sebelum lahir. Fase yang ketiga, yang kedua, setelah lahir. Sampai anak itu bisa ngomong. Ketika anak itu bisa ngomong berarti masuk ke fase yang ketiga. Apa? Diajari baca zikir. Anaknya diajari baca zikir. Terutama zikir-zikir yang sifatnya rutin. Nopo? Zikir pagi dan petang. Apalagi? Doa keluar rumah, doa masuk rumah, doa mau makan, doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa masuk toilet, keluar dari toilet. Ajarkan doa-doa itu kepada anak kita. Dan mengajarkan doa zikir kepada anak kita itu hendaknya bertahap. Kenapa? Bertahap. Kenapa Ustadz? Supaya anak itu tidak antipati. Coba sekarang. Anak belum apa-apa sudah langsung disuruh baca zikir pagi petang dari A sampai Z. Pripun? Kapok.
Apalagi suruh baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 100. Kalau ndak baca 100, jewer. Ya. Kalau nggak baca 100 kali, kurang 1. Uang sakunya dikurangi. Pareng? Mboten. Enggak. Kenapa Ustaz? Bertahap. Yang paling gampang apa? Zikir pagi petang. Ayat kursi. Berapa kali? 1 kali. Baca ayat kursi pagi sekali, sore sekali. Apa susahnya? Setelah anak itu suka, tambahi. Apa tambahinya? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Berapa kali? 3. Tambahi. Sehingga anak itu merasa suka dengan zikir. Nanti lama-lama anak itu akan minta sendiri, pengen nambah sendiri. Subhanallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada berapa pilihan? Nah, ini khusus untuk anak-anak. Santri. Kalimat zikir pagi petang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Angkanya ada berapa pilihan? Angkat tangan. Angkat tangan. Hadiah, dapat hadiah. Wis, biar semangat. Ya, ada berapa pilihan? 3. 1. Sekali. 2. 10. 3. Masya Allah. Silahkan. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Siapa namanya, Li? Zakaria. Dari mana? Tegal. Satu suku kita. Ngapak. Berapa pilihan? 3. Boleh sekali, boleh 10 kali, boleh 100 kali. Yang paling ringan yang mana? 1. Jenengan baca yang mana? Kalau ada yang sedikit, kenapa ada yang banyak? Kalau urusan duit, jenengan suruh milih 1 juta, 10 juta, apa 100 juta? Jenengan suruh zikir 1, 10, apa 100? 1. Subhanallah. Bisa jadi. Rasulullah SAW ngasih alternatif itu 1, 10, 100. Bisa jadi. Adalah sebagai apa? Proses. Sebagai tahapan. Jadi kalau anak baru latihan zikir langsung suruh baca 100 pripun? Berat. Jangankan anak, bapak iyo, ibu iyo sama aja keberatan. Apalagi anak kecil. Makanya mulai dari yang 1 enggak apa-apa. Yang penting sudah zikir. Zikir pagi petang itu kan panjang gitu. Banyak zikir. Ada yang 100, ada yang 10, ada yang 3. Ya. Banyak. Maka dimulai secara bertahap. Apa keuntungannya? Seandainya anak itu sejak mulai bisa bicara, sudah kita ajari zikir, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan baik. Kapanpun anak itu berada, dimanapun dia berada, walaupun dalam keadaan safar, walaupun dalam keadaan bepergian jauh, di mobil, di motor, begitu masuk waktu sore, abi zikir. Malah anak yang ingatkan bapaknya. Kenapa? Karena sudah biasa. Masuk masjid, diajari anak itu. Ayo nak, baca apa nak? Bismillah. Wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. A'udhu billahil azim. Wa biwajhihil karim. Wa sultanihil qadim minas syaitanir rajim. Kalau belum bisa, bismillah. Susah baca bismillah. Gampang, bismillah. Keluar rumah, ayo le, baca doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni
a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adzima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Sejak kecil ajari. Dan tidak mungkin bapak ngajari orang anaknya kalau bapaknya tidak baca. Maka itu motivasi buat kita. Penting. Ketika anak sudah terbiasa untuk membaca zikir-zikir tadi, maka anak kita akan dilindungi terus sama Allah Subhanahu. Walaupun kita sudah meninggal dunia. Penting nama badan? Penting sekali. Nah, ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima. Yang terakhir di sesi saya. Ar-rakizatul khamisah. Prinsip yang kelima. Ikhtiyarul asma'it thayyibah. Memilihkan nama yang baik. Nama yang baik. Kenapa Ustadz? Kalau anak kita dikasih nama yang baik, maka dia akan selalu dengan izin Allah ingat Allah Azza wa Jalla. Karena namanya baik. Contoh misalnya, anak namanya Abdullah. Anak namanya Abdur Rahman. Anak namanya Abdur Rahim. Anak namanya Abdur Razzaq. Anak namanya Abdur Rashid. Ya, banyak. Nggak tahu, Ar-Rashid itu nama Allah atau bukan? Nanti dicari lagi. Ya. Abdur Razzaq, Abdur Rauf, Abdur Rahman, Abdur Rahim. Itu intinya adalah hambanya siapa? Ketika orang namanya kayak gitu, minimal dia itu mau ngapa-ngapain yang nggak baik-baik itu izin malu. Telah ditangkap seorang maling namanya Bang pantes toh. Masa maling namanya? Orang kamu nyolong, aduh namaku nggak cocok dengan apa? Perbuatan burukku. Telah ditangkap seorang koruptor. Namanya ternyata namanya Nabi, gimana coba? Kan tidak cocok. Tidak cocok. Kecuali kalau namanya memang cocok dengan apa? Perbuatannya. Telah ditangkap seorang koruptor namanya Syaiton. Bisa. Ada anak namanya Syaiton? Ada. Tonton Syaiton. Iya. Caranya gimana? Kok bisa ya? Jadi ada sebagian orang itu kalau mau ngasih nama anak, buka Al-Quran semaunya. Senemunya, sembarangan buka Al-Quran. Terus tangannya ditempelin. Pokoknya ada yang namanya ketempelan, ya itulah jadi nama anaknya. Qadarullah ketika buka itu, yang ketempelan, Syaiton. Akhirnya anaknya dinamain Tonton Syaiton. Biar agak keren ada tontonnya. Iya, kalau misalnya ketempelan Fir'aun gimana? Kalau yang ketempelan Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Berarti namanya Abu Lahab. Jangan, itu aturan dari mana? Kasih nama yang baik. Ahabbul asma'i ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah, Abdullah sama Abdurrahman. Abdullah sama Abdurrahman. Maka kasih nama anak itu. Dan syukur-syukur kalau kita sudah punya anak namanya itu, dikasih tahu, namamu ini artinya kayak gini. Abdur Rauf, hambanya Allah yang maha lembut, maha penyayang, maha pengasih. Jadi kalau kamu sudah pakai nama ini nak, harusnya kamu jadi orang yang lembut, yang penyayang, yang pengasih kepada orang lain, apalagi kepada abi dan umi. Nama itu mempengaruhi perilaku seseorang. Likulli rajulin min ismihi nasibun. Setiap nama akan ada efek kepada orang yang menggunakan nama tersebut.
Jadi namanya Abdullah diceritakan. Nah, Abdullah itu artinya hambanya Allah. Siapa Allah? Udah, itu nama Abdullah, Abdurrahman, Asmaul Husna lah ya. Sekarang kita pindah nama para nabi. Ulul Azmi, Sinten? Muhammad SAW. Terus Musa, Isa, Ibrahim, Nuh alaihimussalam. Ceritakan, nak, kenapa nama kamu Ibrahim? Jadi nak, Ibrahim itu nama seorang nabi. Kisahnya tuh A, B, C, D gitu. Berarti orang tua harus banyak baca. Iya. Orang tua nggak pernah baca, gimana suruh cerita sama anaknya? Pak, kenapa nama saya Nuh? Embuh. Kok embuh? Ceritain kisahnya Nabi Nuh itu bagaimana. Nah, Nabi Nuh itu mendakwahi kaumnya 950 tahun. Sabarnya Nabi Nuh itu. Hebat Nabi Nuh. Ceritain kisahnya. Sehingga dia itu senang, bangga, senang punya nama yang hebat. Gak seperti, misalnya, ada sebagian anak, namanya itu, kalau ditanya sama teman-temannya malu dia. Siapa namamu? Gak berani apa? Keras-keras. Kenapa? Karena temennya keren-keren katanya namanya. Siapa namanya? John. Siapa namanya? Robert. Siapa namanya? Alex. Nama saya Muhammad. Duh, subhanallah. Muhammad dibandingkan Robert, Alex, itu siapa lagi tadi, Bang? John. Itu keren mana? Muhammad. Itu nama yang paling keren itu. Kenapa kita malu? Makanya kalau jenengan ngasih anak jenengan namanya Muhammad, ceritakan sirah Rasulullah dari lahir sampai wafat. Sehingga anak itu senang, nama saya hebat yo. Ya. Sehingga anak ini terpacu untuk nyontoh akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama para nabi, terus nama para sahabat, al-asyrah al-mubasysyirina bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa? Abu Bakar, terus Umar, terus Utsman, terus Ali, terus Abdurrahman bin Auf, terus Zubair bin Awam, terus Talhah bin Ubaidillah, terus Abu Ubaidah ibn Jarrah, terus Sa'id bin Zaid, terus Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa namanya Abu Waqqas? Siapa namanya? Ibu-ibu, ibu-ibu. Ini hadiahnya tinggal satu buat ibu-ibu. Ibu, jawabnya gimana? Ada mic di atas. Namanya Abu Waqqas siapa? Kan Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Waqqas itu bukan nama. Abu Waqqas itu kunyah. Namanya siapa? Yang bisa jawab pakai mic. Kok sepi? Susah. Ya wes, santri. Namanya Abu Waqqas siapa, nak? Ya ada. Siapa, nak? Malik. Ahsanta barakallahu fiik. Silakan. Masya Allah tabarak. Dari mana, nak? Boyolali. Alhamdulillah. Namanya? Jundi. Masya Allah. Jundi. Tahu Jundi? Tentara. Masya Allah. Tentaranya Allah. Insya Allah. Nama sahabat. 10 sahabat yang diamin masuk surga. Ceritakan. Az-Zubair. Kisahnya bagaimana. Kalau jenengan pengen yang gampang. Banyak kajian-kajian ustadz yang menceritakan tentang sahabat. Anak saya yang paling kecil. Umur 7 tahun.
itu bangun tidur jam 3 pagi. Apa yang dicari? Audio. Audio itu yang segini. Audio itu. Speaker ya. Yang kayak radio kecil itu isinya rekaman-rekaman kajian. Kajiannya Ustaz Khalid bahasa lama. Itu satu seri kajian itu bisa didengarkan 5 sampai 6 kali. Bangun tidur itu sambil mainan Lego. Ya, atau sambil mainan balok. Atau sambil ngapain gitu. Itu yang didengarkan kisahnya Sa'ad bin Malik, Sa'ad bin Waqqas, kisahnya Az-Zubair bin Awam, kisahnya Abu Bakar As-Siddiq. Sampai 5 kali, 6 kali. Itu kalau misalnya kita tidak bisa cerita sendiri. Minimal kita perdengarkan cerita para sahabat yang sudah disampaikan oleh ustaz kita. Sehingga anak kita itu ngefans-nya sama para sahabat. Masa santri ngefans-nya sama pemain bola? Sama artis Korea? Sama apa lagi? Nggak matching. Tahu matching? Nggak cocok. Santri kok ngefans-nya sama pemain bola? Non-muslim lagi. Posternya gede banget di lemari. Santri itu harus yang ngefans-nya sama Bilal bin Rabah. Sama siapa lagi? Az-Zubair bin Awam. Sama Khalid bin Walid. Sama Rasulullah SAW. Begitu. Ini adalah yang keberapa? Yang kelima. Di poin yang terakhir dari prinsip yang kelima ini, Syekh mengingatkan, di antara bentuk nama yang baik adalah anak sejak kecil dikasih kunyah. Napa kunyah? Kunyah niku napa? Nama panggilan. Abu siapa? Kalau perempuan berarti ummu siapa? Siapa itu maksudnya dikasih nama gitu loh. Misalnya Abu Abdillah, Abu Ubaidillah, Abu Muhammad, Abu Aisyah, enggak apa-apa. Boleh, enggak apa-apa. Abu Zubair, enggak apa-apa. Boleh, enggak apa-apa. Bahkan itu sunnah. Makanya Rasulullah SAW pernah memanggil seorang anak kecil dengan kunyah. Apa? Abu Umair. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, burung kecilmu kenapa? Jadi punya burung kecil Nughair. Mati. Sama Nabi SAW dihibur. Maka dipanggil Abu Umair. Masih kecil padahal. Sudah dikasih kunyah. Maka anak-anak kita, enggak apa-apa. Supaya apa Ustaz? Supaya optimis nanti punya anak. Iya. Dan anaknya yang soleh-soleh. Yang saya ceritakan tadi, si anak yang sementara paling kecil, itu udah bilang, Abi, saya pengen punya anak 10. Nanti namanya 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Masya Allah. Karena saking seringnya dengerin kajian itu. Jadi, dari kecil dibiasakan. Kalau perempuan ummu siapa misalnya? Ummu Zainab, Ummu Kulsum, Ummu Ruman, ya, Ummu Hane. Sudah dikasih, tidak apa-apa, panggil. Walaupun masih kecil. Ya. Sudah belum? Sudah belum? Belum. Kapan? Habis ini belum, habis ini belum, habis ini masih ada kajian. Ya, ini adalah prinsip yang kelima, dan dengan selesainya pembahasan prinsip kelima berarti sesi kami sudah selesai. Masih ada sisa waktu untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Oh iya, maaf, Ar-Rasyid ternyata bukan nama Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf, tolong nanti direvisi. Ustadz, boleh nggak anak-anak ketika libur pondok diajari bisnisnya orang tua? Contoh,
jualan material bangunan. Yang ditakutkan saya sebagai orang tua nanti dia milih jualan saja daripada neruskan kuliah. Bagaimana Ustaz? Boleh, tidak apa-apa. Boleh. Justru anak-anak itu sejak dini sudah diajarkan untuk mandiri. Sehingga tidak selalu tergantung kepada siapa? Orang tuanya. Para sahabat dahulu. Nggak usah jauh-jauh lah. Rasulullah SAW. Ketika masih kecil beliau sudah biasa apa? Menggembala kambing. Sejak kecil sudah terbiasa menggembala kambing. Dan itu dikasih upah sama orang yang punya kambing. Sehingga tidak apa-apa. Loh nanti jadinya malah lebih suka jualan, nggak mau kuliah. Ya tinggal diarahkan saja. Kasih tahu sama dia. Kamu itu bisa kuliah, nyambi kerja. Dan sudah banyak yang melakukan itu. Tapi kalau sekarang ya masih mondok kayak gini, mendingan fokus belajar dulu. Ya, supaya tidak terganggu. Kalau sudah kuliah, bisa nyambi. Bisa bagi waktu. Sehingga waktunya tidak terbuang sia-sia. Sekarang ada anak kuliah, setelah pulang kuliah, ngapain? Main HP. Sampai kapan? Sampai masuk kuliah lagi. Kan tidak ada manfaatnya. Mendingan pulang kuliah, kerja. Sehingga bisa menghasilkan uang mandiri. Jadi, tidak apa-apa bilang sama anak bahwasanya kerja itu bisa disambi dengan kuliah. Ustadz, bagaimana mengatasi anak yang sudah antipati terhadap ilmu agama? Misal menghafal Quran, zikir. Apa yang kita lakukan selain mendoakan? Dicari sebabnya apa. Anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, menyukai kebaikan. Berarti kalau anak itu enggak menyukai kebaikan, ada sesuatu yang salah. Biasanya yang paling bertanggung jawab siapa? Orang tuanya. Maka harus jenengan cari kenapa anak antipati dengan Al-Quran dan zikir. Bisa jadi sebabnya karena orang tuanya mungkin terlalu keras di dalam menyuruh anaknya menghafalkan Al-Quran. Padahal menghafalkan Al-Quran hukumnya wajib apa sunnah? Hah? Wajib apa sunnah? Wajib. Berarti kalau ada orang nggak ngapalin Quran dosa? Wajib apa sunnah? Tergantung. Tergantung apa? Apa yang dihafalin? Kalau yang dimaksud Quran itu Al-Fatihah, maka hukumnya wajib. Kenapa? Rukun sholat. Berarti selain Al-Fatihah, sunnah. Wah santri, alhamdulillah. Maka kalau kita pengen anak kita melakukan sesuatu yang sunnah, caranya motivasi. Dinasehati, dijelaskan keutamaannya, bukan dijewer, bukan dicubit, apalagi ditampar, apalagi ditendang, bukan. Itu bisa menyebabkan anak antipati. Maka harus dicari. Sebabnya apa? Mungkin orang tuanya terlalu keras. Mungkin. Maka solusinya minta maaf. Gengsi enggak? Gengsi enggak minta maaf sama anak? Enggak. Kenapa gengsi? Minta maaf sama anak. Abi pernah kayak gini nak. Dulu Abi belum belajar lebih dalam, minta maaf ya nak, Abi itu dulu terlalu semangat sehingga
ngerasi kamu, menyakiti kamu, Abi minta maaf sekali. Sekarang Abi pengen memperbaiki diri, Umi juga pengen memperbaiki diri. Tolong ya nak, lebih baik lagi. Jadi harus dicari apanya? Penyebabnya, baru ketemu solusinya. Ustadz, bagaimana mengatasi anak yang berbuat kesalahan, tapi dia tidak merasa salah, bahkan malah menjauh dan tidak minta maaf? Terutama bagi kita seorang guru dalam mengatasi muridnya. Syukran, barakallahu fikum. Bagaimana solusinya? Dikasih tahu bahwa itu salah. Mungkin nggak anak melakukan kesalahan dan dia tidak tahu bahwa itu kesalahan? Mungkin? Mungkin. Wong ilmunya masih sangat terbatas. Maka tugas kita sebagai orang tua dan sebagai guru adalah ngasih tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Dan ngasih tahunya jangan sambil mendelik. Jangan sambil melotot dengan nada yang tinggi. Itu bukan ngasih tahu, itu namanya marah-marah. Itu yang bisa mengakibatkan anak menjauh. Maka dikasih tahu baik-baik. Dan ngasih tahu itu tidak harus langsung person to person. Bisa aja ngasih tahu secara umum, mungkin. Ya. Dan kalau ngasih tahu secara umum, nggak usah inisialnya si A, itu bukan umum namanya. Ini namanya mempermalukan. Udah nasihat secara umum, ya. Ustadz, kalau nyari istri yang solehah, ndak ada yang mau. Bagaimana sementara umur semakin tambah? Solusinya apa? Kita selalu berpikir mencari, tapi lupa menjadi. Apa? Selalu mikir mencari, tapi lupa menjadi. Piye maksudnya? Kalau pengen mendapatkan istri yang solehah, yo jenengan harusnya menjadi solih. Kalau jenengan menjadi solih, Allah akan kirim wanita yang solihah. Apa janjinya Allah? Wattayyibatu littayyibina. Wanita-wanita yang soleh Allah persiapkan buat laki-laki yang solih. Maka jadilah laki-laki yang soleh. Allah akan kirim kepada jenengan wanita yang soleh. Solihah ya. Udah dikirim wanita yang solihah, kurang ayu. Akhirnya nggak jadi. Berarti salahin jenengan. Ustadz, kalau ternyata istri yang selama ini kita jadikan istri kurang solihah, sudah berusaha dan berikhtiar, mendoakan dan menasihati istri. Tapi tetap susah. Terpikir untuk menyudahi pernikahan. Tapi kasihan anak-anak, mohon nasihatnya. Ada seorang ulama. Ada seorang apa? Ulama. Punya anak. Anaknya ini solih banget. Nurut banget. Sampai orang-orang ini pada kagum. Orang-orang pada kagum. Kok bisa, kok bisa, kok bisa. Apa rahasianya? Akhirnya ulama itu menjawab. Mungkin rahasianya adalah karena kesabaran saya menghadapi istri saya yang kurang solihah. Jadi ulama ini punya istri kurang solihah. Tapi ulama ini sabar banget untuk menghadapi istrinya. Akhirnya sama Allah diganti
kekurang solihahan istrinya dengan lahirnya anak yang soleh. Ini bukan ganjaran punya istri yang tidak soleha, bukan. Tapi ganjaran atas kesabaran dia menghadapi istri yang soleha, yang kurang soleha tadi. Maka nasihat saya yang sabar. Yang sabar. Didoakan, dididik, didoakan, dididik. Sampai Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah. Ustadz, bagaimana cara mengurangi kecanduan HP kepada anak? Selama ini kita batasi dengan memakai alarm 10 menitan. Itu pun dengan syarat setoran surat pendek. Apakah cara yang saya terapkan sudah benar? Saya pernah menyampaikan pengajian judulnya Mengatasi Kecanduan Gadget pada Anak. Dalam 2 sesi. Jangan cari di YouTube. Mengatasi apa? Kecanduan gadget pada anak. Salah satu yang Anda ceritakan tadi sudah benar salah satu tipsnya. Yaitu dengan ngasih syarat. Kalau mau megang HP, maka syaratnya ini. Tapi, itu nggak cuma satu-satunya cara. Di antara cara yang sangat manjur untuk mengatasi kecanduan gadget adalah anak diberi kesibukan yang bermanfaat. Apa? Diberi kesibukan yang bermanfaat. Sehingga pikiran dia tentang gadget teralihkan. Apa itu Ustaz kegiatan yang bermanfaat? Bisa yang sifatnya ukhrawi, bisa yang sifatnya duniawi. Yang sifatnya ukhrawi apa? Ya sholat, ngaji, zikir, hadir pengajian. Itu yang sifatnya ukhrawi. Yang sifatnya duniawi apa? Hobi. Anak ini sukanya apa? Hobinya apa? Hobinya olahraga. Olahraga apa? Sediakan fasilitasnya. Sukanya main bola. Belikan bola. Belikan sepatu. Supaya apa? Supaya anak capek. Begitu sampai ke rumah. Tidur. Setelah sholat maksudnya. Sehingga nggak mikir lagi apa? Main HP. Kasih kesibukan. Dan Anda sebagai orang tua harus siap menemani anak. Jangan sampai jenengan batasi anak main HP sedangkan jenengan main HP terus. Anak iri. Nggak adil bapak. Nggak adil ibu. Aku nggak boleh main HP. Ternyata bapak ibu mainan HP terus. Berarti sumber penyakitnya di mana? Bapak dan ibu. Begitu? Udah satu lagi. Apakah berdoa terlebih mendoakan anak harus pakai bahasa Arab? Tidak harus. Kalau bisa lebih baik. Tapi tidak harus. Berdoa di dalam hati dengan bahasa Jawa. Boleh. Boleh. Tidak apa-apa. Tapi doa itu harusnya di mulutnya komat kamit. Jadi mulutnya digerakkan. Ya, doa itu adalah amalan lisan. Mulutnya omak amik. Ya betul ya. Umik-umik ya. Jadi mulutnya itu gerak. Hatinya meresapi. Hatinya meresapi. Apakah setiap berdoa harus terlebih dahulu bersuci? Tidak harus, tapi sunnah. Kenapa? Sunnah. Kalau misalnya jenengan bersuci dulu, maka insya Allah akan menjadi salah satu sebab terkabulnya doa tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.